Shalom, semua sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Masih di dalam momen HUT Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 ini, saya mengajak kita kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Allahnya ialah Tuhan. Bahan bacaan kita terambil dari Mazmur 33 ayat 12 yang berbunyi demikian. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Jemaat sekalian, bahan bacaan kita hari ini menyatakan bahwa sebuah bangsa dikatakan berbahagia bukan ketika bangsa itu memiliki sumber daya alam yang melimpah, kekuatan militer yang besar, namun ketika Allahnya ialah Tuhan. Apa maksudnya? Tentu kita memahami bahwa Amsal ini kemungkinan ditulis oleh Raja Daud dan ditujukan kepada bangsa Israel, satu-satunya bangsa pilihan Allah yang pada zaman itu hidup dikelilingi oleh bangsa-bangsa lain yang menyembah berbagai-bagai dewa asing. Sebelum Israel terbentuk sebagai sebuah bangsa, maka Allah telah mengikat perjanjian dengan Abram, nenek moyang Israel ketika ia dipanggil keluar dari negerinya. Di dalam Kejadian 12 ayat 2, Allah berfirman kepada Abram, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Tuhan mengikat perjanjiannya dengan Abraham dan memberkati keturunannya, yakni Israel. Dan Allah berjanji untuk memberkati bangsa yang memberkati Israel. Bangsa yang Allahnya ialah Tuhan berbicara mengenai bangsa yang bersedia untuk merendahkan diri, mengakui kedaulatan Allah dan memilih untuk mentaati kehendak Allah. Firman atau perkataan Allah lah yang menjadi pedoman dan menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan, bukan uang yang terlebih dahulu berbicara. Matius 6 ayat 33, ayat yang sudah kita ketahui berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Prinsip ini tentu tidak hanya berlaku dalam kehidupan pribadi kita saja, namun juga dapat kita terapkan dalam kehidupan berbangsa. Artinya bahwa suatu bangsa ketika mencari Tuhan dan hidup di dalam kebenaran Allah, maka hal yang lain itu akan ditambahkan. Sayangnya kita melihat begitu banyak bangsa yang memilih untuk hidup menurut jalannya sendiri, bahkan mereka melawan Tuhan, sehingga pada akhirnya bangsa itu menuju krisis, bahkan berada di ambang kehancuran. Krisis ekonomi yang dihadapi oleh suatu bangsa bukan sekedar bersumber dari mismanagement atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara, namun oleh karena adanya penyimpangan daripada jalan-jalan Tuhan dengan menjadikan uang, kekuasaan, ataupun hal lainnya sebagai Allah, bukan Tuhan. Sebagai warga negara Indonesia, barangkali kita lebih mudah untuk menyalahkan pemerintah ataupun para politisi dan orang-orang yang ada di pemerintahan oleh karena mereka membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Namun mari sebagai warga negara yang baik yang Tuhan percayakan ada di bangsa ini, kita terus berdoa agar Indonesia menjadi bangsa yang menjadikan Tuhan sebagai Allah, agar janjinya beribu tahun yang lalu kepada Abraham tergenapi juga bagi kita bangsa Indonesia, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang berbahagia dan diberkati. Amin.